Nah, itu dalam kerangka politik kepentingan penguasa yang sekuler itu tidak menguntungkan posisi itu tidak mereka. tidak menguntungkan karena itu akan menjadi tampak bahwa Indonesia itu terlalu Islam gitu. Padahal faktanya seperti itu. Iya. Pertanyaannya kenapa ekonomi kita, politik kita, sosial budaya kita itu masih bisa dikendalikan dan dihegemoni oleh Barat? Itu ada dua faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kemerdekaan Indonesia. Kita tahu setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Tentu suatu hal yang kita syukuri, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini bersama Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tentu kita bersyukur Ustaz ya bahwa Indonesia sudah merdeka dan itu tidak bisa lepas dari perjuangan umat Islam dan para ulama. Sampai sejauh mana Ustaz melihat peran penting para ulama, pejuang-pejuang Islam dalam memerdekakan negeri ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan melawan penjajah itu memerlukan keberanian. Dan tidak ada sumber keberanian yang begitu dahsyatnya melebihi keimanan kepada Allah, keberanian untuk berjihad, dan harapan menjadi syahid. Itu sumbernya. Dan itu ada dalam ajaran Islam. Karena itulah maka seluruh cerita-cerita heroik perlawanan terhadap penjajah itu pangkalnya adalah iman, takwa, dan jihad. Itu. Tengoklah apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Teuku Umar, kemudian Imam Bonjol, dan lain-lainnya termasuk Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bung Tomo, itu semua dorongannya dorongan jihad itu. Karena itulah maka kita bisa memahami kenapa pada masa perang kemerdekaan melawan penjajah, baik itu yang pada era tahun 1900-an sampai masa kemerdekaan maupun sebelum itu selalu dipelopori oleh Islam, ya, oleh umat Islam, baik itu oleh para ulama, ya, oleh para santri maupun oleh para tokoh-tokoh penguasa sultan pada waktu itu, gitu. Sebelah misalnya kayak Sultan Agung, ya, Mataram Islam itu semua Sultan Banten termasuk Sultan Banten dan lain-lainnya ya, itu semua Ternate Tidore, kemudian Samudra Pasir, itu semua kan sultan-sultan Islam yang karena semangat jihad itu atas dorongan iman dan takwa itulah menggelorkan perlawanan terhadap penjajah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Islam pula yang mengajarkan untuk kita itu tidak mau tunduk kepada kezaliman gitu. Kan Quran jelas sekali, la yadlimuna wa la yudlamun. Kita tidak boleh mendolimi, tapi juga kita tidak boleh didolimi. Ketika penjajah datang, itu pasti ingin mendolimi rakyatnya, dan karena itu harus ada perlawanan. Sekali lagi sumber perlawanan itu apa? Ya ajaran Islam gitu. Karena itulah sebenarnya tidak bisa orang mengingkari peran ulama dan umat Islam di dalam perjuangan kemerdekaan. Karena itu aneh jika ini hari setelah merdeka negeri ini, lalu tampak bahwa umat Islam dan ajaran Islam itu diperlakukan begitu rupa gitu. Padahal negeri ini tidak akan bisa merdeka tanpa ajaran Islam, ya, tanpa jihad. Itu sumber kekuatan. Itu sumber kekuatan ulama dan umat Islam. Iya, maka aneh kalau kemudian ajaran Islam jihad itu justru disingkirkan dari buku-buku. Dan kita lihat juga penulisan sejarah nasional Indonesia itu ada semacam bias juga, Ustaz. Seperti kalau kita bicara kebangkitan nasional itu merujuk ke Budi Utomo, padahal diketahui sebelumnya ada Serikat Dagang Islam, pahlawan-pahlawan kaum yang itu sebenarnya adalah kaum muslimin,
dinarasikan seolah-olah itu bukan Muslim dan sebagainya. Bagaimana Ustadz melihat kenapa ada fenomena distorsi Islam dalam sejarah Indonesia? Ya, ini sama anehnya dengan tadi menyingkirkan ajaran Islam jihad itu dari buku-buku ya pelajaran agama di sekolah itu. Padahal ini adalah elan vital yang mendorong umat untuk melakukan perlawanan pada masa itu. Sekarang kita lihat ada yang sering saya sebut pengaburan dan penguburan sejarah. Pengaburan sejarah itu sejarahnya, peristiwa sejarahnya ditulis, tapi tidak dalam konteks yang benar seperti soal tadi. Ada disebut Syarikat Dakwah Islam, Syarikat Islam, tetapi dia tidak diletakkan secara tepat di dalam kerangka di dalam penulisan sejarah, khususnya mengenai kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional selalu merujuk kepada Budi Utomo. Padahal Budi Utomo itu adalah organisasi yang elitis. Dia itu hanya memperhatikan kepentingan dokter priayi, dokter Jawa gitu. Dari itu ada pengamat mengatakan ini sebenarnya sangat rasis itu. Jadi dan dia juga elitis karena dia hanya ada di satu tempat, bukan nationwide. Satu-satunya pergerakan melawan penjajah pada waktu itu yang nationwide karena itu layak disebut sebagai awal dari tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan nasional itu Syarikat Islam. Syarikat Islam betul-betul nationwide. Lihatlah tokohnya itu. Cokroaminoto dari Jawa Timur, Samanhudi dari Jawa Tengah. Kemudian A.M. Sangaji dari Maluku, Ambon. Kemudian Abdul Muiz Kiai Haji Agus Salim itu dari Padang, gitu, dari Sumatera Barat. Jadi nationwide dan ininya visi misinya jelas melawan Belanda gitu. Karena itu aneh ketika ini ditulis tapi tidak di dalam kerangka yang benar. Itu disebut pengaburan gitu. Juga ada penguburan sejarah. Peristiwanya ada tapi tidak pernah disebut dalam sejarah. Apa contohnya? Contohnya kita selalu memperingati hari pahlawan 10 November, sebuah peristiwa heroik ketika arek-arek Surabaya dipimpin Bung Tomo menghadapi Belanda yang mencoba masuk membonceng nikah setelah Indonesia merdeka gitu, berpuncak pada perobekan bendera merah putih biru di Hotel Oranye. Tapi apa yang mendorong mereka itu berani seperti itu tidak pernah disebut di dalam sejarah. Mereka itu berani seperti itu oleh karena ada fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi resolusi jihad itu pada 24 Oktober tahun 1945 itu. Dan itulah yang kemudian menjadi pangkal dari munculnya perlawanan dari Surabaya. Nah, tapi ini tidak muncul, baru belakangan muncul. Tapi itu pun juga di dalam sebutan yang tidak tepat, Hari Santri gitu. Kalau mau disebut lebih tepat itu mestinya paling tidak Hari Ulama, kan itu ulama. Lebih tepat lagi kalau disebut Hari Jihad gitu. Tapi ini hari kan segala sesuatu yang bersifat Islam itu coba disingkirkan. Itulah kenapa terjadi pengaburan dan penguburan sejarah. Kalau ditulis benar ya, kebangkitan nasional itu Syarikat Islam. Kalau ditulis benar bahwa Hari Pahlawan itu pangkalnya adalah resolusi jihad atau fatwa jihad. Tambah lagi yang lain-lainnya termasuk juga pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional itu sesungguhnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan karena dialah yang merintis pendidikan pertama 11 tahun sebelum Ki Hajar, maka semuanya serba Islam. Nah, itu dalam kerangka politik kepentingan penguasa yang sekuler itu tidak menguntungkan posisi itu tidak mereka. menguntungkan karena itu akan menjadi tampak bahwa Indonesia itu terlalu Islam gitu. Padahal faktanya seperti itu. Iya. Kemudian kembali ke kemerdekaan tadi, Ustaz, ya. Suatu yang kita harus syukuri dan para ulama sudah menunjukkan perannya. Namun tentu kita juga harus mengkritisi pertanyaan mendasarnya ketika secara fisik Belanda sudah diusir, Jepang sudah diusir, tapi apakah penjajahan dalam bentuk lain itu masih terjadi? Misalnya penjajahan ekonomi, penjajahan politik, sosial budaya dan sebagainya. Ya, memang betul kita ini harus bertafakur menyertai rasa syukur. Kita bersyukur kita sudah terbebas dari penjajahan Belanda, Jepang dan lain-lainnya, tapi tetap tidak boleh berhenti bertafakur, memikirkan apakah negara kita ini sudah betul-betul merdeka gitu. Nah,
sudah betul merdeka atau tidak itu tentu sangat tergantung kepada perspektif pemahaman kita tentang apa itu merdeka, apa itu penjajahan. Jika kita menggunakan perspektif yang disampaikan oleh Ribhi bin Amir, ini saya kira luar biasa. Dia utusan yang dikirim oleh Panglima ini dalam perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Rustum, Panglima tentara Persia. Ketika ditanya untuk apa atau atas dorongan apa pasukan Islam sampai ke Persia pada waktu itu, Ribhi menyampaikan sesuatu yang ini hari saya kira penting sekali untuk kita perhatikan. Dia katakan intinya itu adalah kami datang ke sini itu litahririn nas, untuk membebaskan manusia min ibadatin nas, dari penghambaan terhadap manusia ila ibadati rabbin nas, menuju kepada penghambaan Tuhannya manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh sebut bahwa kemerdekaan hakiki itu adalah ketika kita bangsa dan negara itu bisa sepenuhnya ya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Itu baru kita disebut sebagai merdeka secara hakiki. Di saat yang sama kita mesti memahami sebagaimana disebut di dalam atau dijelaskan dalam kitab Mafahim Siyasiyah. Saya disebutkan bahwa negara-negara kapitalis imperialis itu dia tidak akan pernah berhenti melakukan upaya untuk melanggengkan pengaruh dan dominasinya. Apa metodenya? Metodenya itu melalui yang disebut istimariyah atau penjajahan. Penjajahan itu apa? Penjajahan itu adalah penguasaan, pengendalian, dominasi, hegemoni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jika kita merujuk kepada dua sumber tadi itu, perspektif yang diberikan oleh Ribhi dan juga kitab tadi itu, maka kita bisa melihat bahwa negeri ini alhamdulillah sudah merdeka secara fisik, secara militer. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata kita belum sampai kepada kemerdekaan secara hakiki yang di dalam kategori Ribhi tadi itu. Karena ada hambatan-hambatan di dalam kita melaksanakan perintah dan larangan Allah. Bahkan dalam beberapa hal usaha untuk memperjuangkan tegaknya hukum Allah sekarang ini dinilai sebagai sebuah tindakan yang disebut dengan istilah-istilah yang tak pantas, tak senonoh ya, dengan istilah radikal. Pertanyaannya kenapa ekonomi kita, politik kita, sosial budaya kita itu masih bisa dikendalikan dan dihegemoni oleh Barat? Itu ada dua faktor. Pertama, Barat sendiri. Tadi kan sudah disebut bahwa Barat tidak akan mau kehilangan handle-nya atau grip-nya di negeri-negeri Muslim, utamanya negeri-negeri Muslim yang sangat strategis seperti Indonesia. Indonesia itu strategis secara geografis maupun secara geoekonomis. Itu di sini ada barang tambang yang luar biasa, secara strategis juga luar biasa, diapit oleh dua benua, dua samudra. Tidak mau kehilangan. Karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka akan terus melakukan tadi penguasaan, pengendalian, hegemoni dan dominasi. Jika mereka sudah melepaskan secara fisik dan militer, mereka akan terus berusaha untuk memegang secara aspek lain, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, gitu. Untuk apa? Untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka. Kepentingan apa? Ada dua, kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Kepentingan politik untuk menjaga supaya mereka punya akses terhadap kekuasaan. Nah, di situ kemudian muncul faktor yang kedua, yaitu penguasa-penguasa di negeri ini, tokoh-tokoh politik itu yang demi kekuasaannya dia mau menjadi kaki tangan para penjajah itu demi dukungan terhadap kekuasaannya. Kita semua tahulah bahwa mereka-mereka yang ingin berkuasa itu pasti sowan dulu ke sini, minta endorsement dan sebagainya gitu. Karena mereka tahu jika tidak ya pasti akan ada hambatan. Tapi tentu tidak akan pernah ada disebutnya itu makan siang gratis. Ada kompensasi-kompensasi. Nah, kompensasi-kompensasi yang ketika itu diberikan, maka itu menunjukkan ada ketidakmerdekaan secara politik gitu. Misalnya menteri ini harus ini, menteri ini harus ini. Kita bisa memperhatikan, terutama menteri-menteri ekonomi, kenapa ini? Menteri Keuangan kenapa selalu ini? Kenapa? Belum lagi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh produk-produk politik itu lebih mendukung kepada Barat. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana peran kita sekarang sebagai umat Islam untuk benar-benar memerdekakan negeri ini dalam pengertian kemerdekaan yang sejati tadi? Karena itu mengiringi syukur, tafakur, maka menjadi kewajiban kita untuk berjuang. Kalau kemarin itu telah berhasil berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan,
melepaskan diri dari penjajahan fisik dan militer, ini hari diperlukan perjuangan lagi untuk membebaskan dari penjajahan non-fisik, penjajahan ekonomi, penjajahan politik. Dengan cara apa? Dakwah, itu dakwah. Dengan menegakkan syariat Islam. Dakwah menyadarkan umat menuntut perubahan bagi tegaknya. Ini perspektif Ribhi tadi itu, tegaknya kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariat secara kafah, sedemikian sehingga kita ini bisa mengabdi kepada Allah, kepada Tuhannya manusia itu dengan sepenuh-penuhnya. Itulah kemerdekaan hakiki yang ditunjukkan oleh Ribhi tadi, bahwa motivasi ekspansi, sebutlah dalam tanda petik begitu, Islam itu adalah tauhid itu. Dan kesanalah sebenarnya manusia itu akan mencapai kemerdekaan yang hakiki. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan menarik kita tentang kemerdekaan. Kita bersyukur bahwa kita sudah merdeka, tapi kita tetap harus bertafakur bahwa kita sesungguhnya belum benar-benar merdeka secara ekonomi, secara politik, dan seterusnya. Disitulah perjuangan penegakan Islam menjadi penting, karena Islam inilah yang akan benar-benar membebaskan negeri ini dari penjajahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.